Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa kelas 11. Saya Zenska Fadila berperan sebagai Sunan Derajat. Saya Nayara Putri Wanita bertugas sebagai moderator 1. Saya Istighfarin Anggreni Dewi Agustin bertugas sebagai moderator 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai Sunan Derajat dan metode beliau berdakwah. Selamat menyaksikan. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 sunan wali songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasyim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir di Surabaya, Kerajaan Majapahit pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan dia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Dia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Sunan Derajat berdakwah dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya Mekah dan kegiatan sosial serta mendirikan musola atau surau sebagai pusat dakwah, dan dikenal dengan ajaran Qiyamul yang menekankan pada kebaikan sosial dan pengabdian pada sesama. Ada beberapa cara Sunan Derajat berdakwah. Yang pertama, pengajian dan pendidikan. Sunan Derajat menyampaikan ajaran melalui pengajian di masjid atau di langgar, serta mendirikan pesantren untuk melanggarkan pendidikan Islam. Kegiatan sosial, beliau menekankan pentingnya gotong royong dan meningkatkan kesenjangan sosial serta memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yatim dan orang sakit. Ketiga, kesenian. Sunan Derajat mengembangkan kesenian tradisional seperti wayang kulit dan kembang sebagai media dakwah seperti yang dijelaskan oleh Universitas Institut Indonesia. Yang keempat, fatwa dan fatwa. Sunan Derajat juga memberikan fatwa atau penuah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. 5. Tadbir piulang. Ajarannya yang dikenal sebagai tadbir piulang menekankan pada prinsip seperti memberikan tongkat kepada orang buta, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberikan payung kepada orang yang berjaya. 6. Pendekatan budaya lokal. Sunan Derajat berdakwah dengan mendekati budaya dan tradisi masyarakat setempat sehingga Islam bisa diterima dengan baik. 7. Kedermawanan dan empati. Ajarannya lebih menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, serta menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Roy Erlangga. Nama saya Ria Rahmadani. Nama saya Dina Agustin Azharo sebagai Sunan Ampel. Dan kami di sini menjelaskan biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan salah seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel adalah bapak para wali. Dari tangannya lahir para pendakwah Islam kelas 1 di bumi tanah Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rohmat, sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya. Dan nama Ampel atau Ampel Denta itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, sebuah tempat dekat Surabaya. Ia dilahirkan tahun 1401 Masehi di Campa. Para ahli kesulitan untuk menentukan Campa di sini, sebab belum ada pernyataan tertulis maupun prasasti yang menunjukkan Campa di Malaka atau Kerajaan Jawa. Ayah Sunan Ampel atau Raden Rahmat bernama Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan.
saudara kandung putra Dwarati Murdiningrum, ibu Raden Fatah, istri Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Istri Sunan Ampel ada dua, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Chandrawati. Dengan istri pertamanya, Dewi Karimah dikaruniai dua orang anak, yaitu Dewi Murtasih yang menjadi istri Raden Fatah, yaitu Sultan pertama Kerajaan Islam Demak Bintoro, dan Dewi Mustarsimah yang menjadi permaisuri Raden Paku atau Sunan Giri. Dengan istri keduanya, Dewi Chandrawati, Sunan Ampel memperoleh 5 orang anak, yaitu Siti, Syariat Siti. Baik, sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan memberikan penjelasan tentang Sunan Giri. Jadi Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506. Dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri ini adalah anggota Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nama Giri sendiri yang digunakan oleh Sunan Giri dalam menanamkan tempat tinggalnya di Gresik itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi Sunan Giri ini memiliki beberapa nama lain, yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Giri Nata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Malaka, dengan Dewi Sukardadu atau Dewi Sabodi, putri Prabu Menak Sembuyuk, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Di saat kelahiran bayi, Sunan Giri dituduh sebagai biang keladi masalah atas wabah yang melanda Blambangan oleh Patih Bajul Sengata. Patih Bajul Sengata menyarankan Prabu Menak Sembuyuk untuk membunuh putra dari Dewi Sukardadu. Namun upaya itu tidak terjadi sebab Sunan Giri dilarung ke Laut Blambangan oleh ibunya sebagai aksi penyelamatan dari rencana pembunuhan dari Senopati Blambangan. Saat di tengah laut antara Blambangan dan Gilik Manuk, bayi anak Dewi Sekardadu itu diselamatkan oleh awak kapal bernama Abu Hurairah, anak buah dari Nyi Agen Pinapih dari Gresik, janda kaya raya bekas istrinya Koja Mahdum Syah Bandar. Peristiwa itu ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya History of Java. Ini pula dikuatkan oleh catatan H.J. de Graaf dan T.H. Pigaut dalam buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Keduanya memastikan bahwa bayi anak Dewi Sekardadu yang diberi nama Jaka Samudra itu diselamatkan oleh Nyi Ageng Pinatih. Setelah itu dari Jaka Samudra dirubah namanya Raden Paku sesuai pemberian nama dari ayahnya. Lalu diganti dengan Maulana Ainul Yakin oleh gurunya yaitu Syekh Syahid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Untuk asal-usul sendiri, ada bukti otentik tentang asal-usul dari Sunan Giri, baik nama ayah maupun kisah-kisah yang berbeda. Salah satunya bisa dilihat pada manuskrip filologi yaitu Serat Wali Sana dengan tulisan Langgam Pucung, Pupuh 5, bait 20-25, menjelaskan asal-usul Sunan Giri. Berikut cuplikan bait di Serat Wali Sana. Natang Blambangan atau Prabu Samudra Wamgi atau Rimangkana Kataman Sungkawa Dahat atau Marmatias Duh Margi Saking Puterini pun atau Nandang Gerah Barah atau Madal Sanggayaning Usadi atau Apanangeran Sang Retno Sabodirara atau Suwarna Yusamanam Sang Nata Ngerungu atau lamun ing wuhara atau wonten jamanembe parati atau ade dukuh mencil ahlul tapaprata atau panus kabul mumpuni sawiring kauruh atau dadia tinimbalan atau prapta kineng musadani atau katarima waluya grahe sang retna atau suka-syukur yai
kedaton disebutkan punika pretelan sejaripun Kanjeng Nabi Muhammad SAW manka maulana Ishak apa putra Kanjeng susuhunan Prabu Sadmata ingkang dalam giri kedaton manka susuhunan Prabu Sadmata menggah garwa pademinipun anenggih putrane pangeran ing bungkul negeri Surapringga Surabaya manka susuhunan Prabu Satmata apa putra Sunan Dalem nuli apa putra Mas Kartosuro babat giri kedaton 113 sampai 119. Berbeda dengan di babat Tanah Jawi, dalam catatan Profesor Agus Sunyato di bukunya Atlas Wali Songo halaman 172 menyebutkan nama ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishak, sedangkan di Syarat Wali Sana disebutkan bahwa ayahnya Sunan Giri adalah Sayyid Yakub atau Pangeran Raden Wali Lanang. Ibunya Sunan Giri yang ditulis dalam Serat Wali Sana adalah Retno Sabodi, sementara yang tertulis di babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu. Perbedaan sebutan ini tidak berarti kerancuan, tetapi hanya beda panggilan saja, karena tetap merujuk pada satu orang perempuan ibu dari Sunan Giri yang valid sebagai anak dari Prabu Menak Sembuyu, seorang cucu Prabu Hayam Wuruk dari jalur Selir. Ini tidak ada bantahan bahwa betul Sunan Giri adalah anak dari pertemuan seorang keturunan Rasulullah SAW dengan anak keturunan Raja Majapahit. Oke, itu saja penjelasan tentang Sunan Giri. Sekian dari kami. Terima kasih, bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Sunan Muria. Kisah Sunan Muria, penyebar Islam di lereng gunung. Di antara 9 wali songo yang berperan dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, terdapat sosok yang dikenal dengan kesederhanaannya dan kedekatannya dengan masyarakat desa. Ia adalah Sunan Muria, wali yang memilih menyebarkan Islam di daerah pedalaman dan lereng gunung. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sejak kecil, Umar Said dididik langsung oleh ayahnya dalam ilmu agama dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Berbeda dengan wali lainnya yang banyak berdakwah di pusat kerajaan atau kota besar, Sunan Muria lebih memilih daerah terpencil, khususnya di wilayah perbukitan dan pedesaan. Ia mendirikan pusat dakwah di Gunung Muria yang sekarang terletak di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Muria, metode dakwah yang lembut. Sunan Muria menggunakan pendekatannya yang lembut dan penuh toleransi. Ia tidak memaksakan ajaran Islam secara langsung, tetapi menyisipkannya dalam budaya lokal yang sudah ada, seperti kesenian, pertanian, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu metode dakwahnya adalah melalui seni gamelan dan tembang Jawa. Ia menciptakan beberapa tembang berisi ajaran Islam seperti tembang som dan kinanti yang mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Selain itu, Sunan Muria juga dikenal aktif membimbing petani dan nelayan. Ia mengajarkan mereka cara bertani yang lebih baik serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kerja keras, dan gotong royong. Tidak seperti beberapa wali lainnya yang berdekatan dengan lingkungan kerajaan, Sunan Muria lebih memilih hidup sederhana di desa-desa. Ia sering berkeliling ke daerah terpencil untuk berdakwah, bahkan tinggal bersama petani dan rakyat kecil. Karena metode dakwahnya yang halus, banyak masyarakat yang tertarik dan sukarela masuk Islam tanpa paksaan. Pendekatan ini membuat Islam lebih mudah diterima dan berkembang pesat di daerah pedesaan. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Sunan Muria wafat dimakamkan di puncak Gunung Muria sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Makamnya menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi umat Islam hingga kini. Untuk mencapai
Makamnya, pengunjung harus mendaki atau menggunakan kendaraan khusus. Selain makam, warisan Sunan Muria masih terasa dalam kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Muria. Banyak ajaran dan nilai yang ia tanamkan masih dipraktekkan oleh keturunannya dan penduduk setempat. Kesimpulannya, Sunan Muria adalah sosok wali yang menonjol karena kesederhanaannya dan metode dakwahnya yang merakyat. Dengan menggunakan pendekatan budaya, seni, dan kehidupan sehari-hari, ia berhasil menyebarkan Islam ke pelosok pedesaan tanpa paksaan. Kisahnya yang menjadi inspirasi bahwa dakwah tidak harus dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Demikian kisah Sunan Muria menyebar Islam di tanah Jawa yang memilih jalan sunyi di lereng gunung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kudus, nama lahirnya adalah Ja'far As-Syadiq, merupakan ulama sekaligus panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1500 Masehi dan wafat pada 5 Mei 1550 Masehi. Dimakamkan di Kauman, Kota Kudus. Ja'far As-Sadiq ialah putra Utsman Haji, bergelar Sunan Mundung, petinggi Kesultanan Demak di bidang kemiliteran dan keagamaan. Jabatan ini kemudian diteruskan kepada Ja'far pada era Sultan Trenggana 1521 hingga 1546. Setelah Trenggana, tempuk kepemimpinan beralih ke Sunan Prawoto pada tahun 1546 hingga 1547. Dan lalu Arya Penangsang 1547 hingga 1554. Ja'far menyelesaikan pembangunan Masjid Menara Kudus pada 1549 dalam rangka menyebarkan Islam di daerah baru. Pada saat itu, daerah itu diduga disebut sebagai Tajuk, dengan penduduk pemeluk Hindu, Buddha, dan keyakinan lokal Kapitayan. Setelah kepemimpinan Arya Penangsang, pengaruh Kesultanan Demak mulai meredup oleh keberadaan Kesultanan Pajang. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus, dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Karim Khairana Mahmud dari kelas 11 dan dua teman saya. Saya Meviana Laura dari kelas 11. Saya Dika Wendy Saputra dari kelas 11. Ini kami akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Pertama, dari Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, Indonesia pada abad 15 dan abad ke-16. Istilah Wali Songo sendiri berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dikenal sebagai tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan penyebaran ajaran Islam di Jawa. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan Islam, seperti menggunakan bahasa dan budaya lokal, membangun masjid dan pesantren, menggunakan seni dan budaya. Wali Songo juga dikenal sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan spiritual dan keilmuan yang tinggi. Mereka dianggap sebagai contoh teladan bagi masyarakat Jawa dan menjalankan ajaran Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, beliau adalah salah satu
dari Wali Songo, yaitu 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, Indonesia. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang ulama yang bijak, sabar, dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Sunan Kalijaga dipercaya sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa melalui pendekatan yang santun dan toleran. Beliau menggunakan cara-cara yang kreatif dan adaptif untuk memperkenalkan ajaran Islam pada masyarakat Jawa, sehingga banyak orang dapat menerima Islam dengan lebih mudah. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang seniman dan budayawan yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan budaya Jawa. Beliau menggunakan seni dan budaya sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dan mempromosikan nilai-nilai spiritual. Sunan Kalijaga memiliki beberapa peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Antara lain, 1. Penyebaran Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dan mempromosikan nilai-nilai spiritual. 2. Pendekatan yang santun dan toleran. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang ulama yang bijak dan sabar, yang menggunakan pendekatan yang santun dan toleran dalam penyebaran Islam. 3. Pengembangan budaya Jawa. Sunan Kalijaga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan budaya Jawa dan banyak karya-karya seni dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Sunan Kalijaga juga dipercaya sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di Jawa. Ini adalah salah satu cosplay Sunan Kalijaga. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik bisa dibilang dengan Maulana Malik Ibrahim dan dianggap juga sebagai wali pertama atau wali Songo yang merupakan penyebaran Islam di Jawa. Asal-usul Sunan Gresik masih menjadi perdebatan. Dari beberapa sumber, Sunan Gresik berasal dari Iran atau dari Uzbekistan. Ia tiba di Jawa pada akhir abad ke-14. Ia dikenal karena pendekatannya yang bijaksana dalam berdakwah. Ia memanfaatkan jalur perdagangan untuk mengajarkan ajaran Islam dan juga membantu masyarakat dalam berbagai hal. Penerimaan di kerajaan Majapahit. Meskipun kerajaan Majapahit saat itu masih bercorak Hindu-Buddha, Sunan Gresik diterima dengan baik oleh penguasa Majapahit. Ia bahkan diberikan tanah di pinggiran Gresik untuk berdakwah dan mendirikan pesantren. Hal ini menunjukkan toleransi dan kearifan penguasa Majapahit dalam menanggapi agama baru. Sunan Gresik wafat sekitar tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah dan menunjukkan penghormatan yang besar terhadap jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam di Jawa. Yang sangat penting, bukan hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam aspek soal dan budaya. Putra sulungnya, Raden Patah, bahkan menjadi salah satu pendiri kerajaan Demak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramadhani. Saya Lydia Agustina. Sini kami akan menjelaskan tentang Sunan Bonang. Memiliki nama asli Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Lahir sekitar tahun 1465 di Tuban, Jawa Timur dan wafat pada 1525 Masehi. Ia adalah salah satu anggota Wali Songo, tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam dan budaya di Nusantara.
Latar belakang dan pendidikan. Sunan Bonang adalah putra keempat dari Sunan Ampel, ulama besar dan pendiri pesantren Ampel. Ia mendapatkan pendidikan Islam pertama dari ayahnya dan belajar bersama santri-santri lain seperti Sunan Giri dan Raden Patah. Selain itu, ia juga belajar dari Syekh Maulana Ishaq di Malaka saat menunaikan ibadah haji. Keahlian dan dakwah. Sunan Bonang dikenal menguasai berbagai ilmu seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat. Ia juga dikenal memiliki kesaktian dan kemampuan mencari sumber air di tempat sulit air. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan seni sebagai media dakwah, terutama alat musik gamelan jenis bonang yang ia kembangkan. Musik gamelan ini menjadi sarana efektif untuk menarik perhatian masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang mudah diterima dan sesuai dengan budaya lokal. Pengaruh dan warisan. Sunan Bonang juga dikenal sebagai pengubah suluk wicil dan tambak tombok ati yang masih populer hingga kini. Ia merupakan guru bagi Sunan Kalijaga dan berperan penting dalam perbumian Islam di Jawa dengan metode dakwah yang menggabungkan seni dan budaya lokal. Singkatnya, Sunan Bonang adalah ulama dan seniman besar yang memadukan dakwah Islam dengan seni budaya Jawa, sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat pada masanya dan meninggalkan warisan budaya yang masih dihargai hingga sekarang. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Zulziatala. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah dan ia dikenal sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan Banten. Syarif Hidayatullah menuntut ilmu agama di Timur Tengah, lalu kembali ke Nusantara untuk berdakwah. Ia tiba di Cirebon yang saat itu masih berada dalam pengaruh kerajaan Hindu Pajajaran. Disinilah ia mulai menyebarkan Islam secara damai dan diplomatis. Ia kemudian menjadi penguasa Cirebon, menggantikan pamannya, yaitu Pangeran Cakrabuana. Selain berdakwah, ia juga berperan dalam memperkuat posisi politik Islam di Jawa Barat dan mendukung perkembangan Kesultanan Banten, yaitu putranya Maulana Hasanuddin menjadi Sultan pertama Banten. Sunan Gunung Jati wafat sekitar tahun 1568. Makamnya berada di Gunung Sembung, Cirebon, dan menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi hingga sekarang. Sunan Gunung Jati dikenang sebagai tokoh yang tidak hanya menyebarkan Islam, tapi juga sebagai pemersatu masyarakat melalui jalan damai dan kearifan lokal. Ia meninggalkan warisan budaya dan agama yang mendalam di wilayah Jawa Barat dan Banten.